Puji Tuhan. Baik, pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman yang saya berikan judul Kekuatan Kasih Tuhan. Mari kita lihat ayatnya, kita baca sama-sama bergantian. Dalam Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Saya baca 31, ada teruskan lanjutkan ayat 32, nanti 37-nya sama-sama. Saudara, 31 saya baca begini kata firman Allah. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Terus? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? 34 teruskan. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? 36 terus. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37, mari sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi pagi hari ini dalam sharing pengajaran firman, saya berikan judul, kita bicara tentang kekuatan kasih Tuhan. Lewat pengajaran firman Allah ini ujungnya sebetulnya sederhana saja. Saya cuman mau ingatkan sama kita semua, kita sebagai anak-anak Tuhan, ingat, saya cuman ingatkan posisi kita. Saya cuman mau ingatkan keberadaan kita, tempat kita di hadapan Tuhan. Anda gak boleh bergeser dari posisi kita. Kita ini adalah anak-anak Allah yang dikasih oleh Bapa kita. Sebetulnya itu inti yang saya mau lepaskan sama saudara. Ini yang saya harus suarakan. Dan menurut saya ini penting dari awal untuk saya sampaikan sama saudara. Betapa pentingnya jati diri posisi kita, keberadaan kita sebagai anak-anak Allah yang dikasih oleh Allah kita, itu penting. Anda gak boleh goyah. Ini gak boleh bergeser sedikit pun ke kanan, ke kiri, mundur ke depan, maju ke depan, atau mundur ke belakang. Apapun yang terjadi, Anda mesti tahu jati dirimu. Saudara harus tahu keberadaan saudara bahwa aku dikasih oleh Tuhan. Saya ulang, ini penting. Keberadaan saudara, keberadaan saya, posisi saudara, posisi saya sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Bapa kita, itu penting. Karena setan akan acak-acak hidup kita masuknya dari sana. Setan ambil alih kekuasaan kemenangan dalam hidup kita, masuknya meragukan bahwa Allah mengasihi kita. Anda mesti sadar, seringkali racun dari setan, tipuan setan, dia masukkan itu dalam keraguan ini. Makanya saya mau katakan sama saudara, dari pembacaan Roma pasal 8 ayat 31 sampai 37. Ya, dari 31 sampai 37 yang kita baca ini, intinya cuma begini, satu hal yang kita tidak boleh lupa sebagai orang Kristen. Apa? Yang kita sama sekali gak boleh lupa, gak boleh amnesia sebagai orang Kristen. Ini saudara ya, Yesus mengasihi kita, itu penting. Itu jati diri. Ini keberadaan, ini posisi kita. Saya ingin ulang sekali lagi. Kita nggak boleh lupa yang satu ini. Yang lain mungkin kita bisa lupa. Memang manusia tempatnya pelupa. Lupa naruh barang. Lupa jumlah uang kita berapa. Mungkin orang bisa lupa. Tapi jangan lupa istri sama suami, saudara ya.
Tapi ingat ada satu yang kita tidak boleh lupa. Posisi kita, keberadaan kita. Yesus mengasihi kita. Begitu saudara lupa hanya gara-gara masalah yang kau hadapi. Engkau karena sakit, karena kesulitan, karena penderitaan yang kita hadapi. Lalu kita berpikir Tuhan tidak mengasihi saya. Ada banyak di antara kita, ada banyak orang Kristen itu gagalnya di titik ini. Ini biang keladinya lupa. Melupakan bahwa Tuhan mengasihi kita. Itu di mana titik kegagalan kita? Kesukaran, kesulitan, penderitaan. Kita berasumsi yang salah kepada Tuhan kita. Kita berpikir Tuhan tidak mengasihi saya. Hanya gara-gara kita mengalami kesulitan. Hanya gara-gara tubuh kita sakit. Hanya gara-gara kita mengalami pencobaan. Kita lupa keberadaan kita bahwa Tuhan mengasihi kita. Satu hal sebagai orang Kristen yang saudara gak boleh lupa. Tuhan mengasihi kita. Saudara, saya mau cerita sedikit latar belakang daripada surat Roma pasal 8 yang barusan kita baca. Walaupun mungkin saya kalau gak salah pernah juga menyampaikan Roma pasal 8 31 sampai 37 tentang Tuhan itu pembela kita sejati. Dari mulai dia lahir itu untuk kita membela kita. Itu kasih loh. Orang membela itu ketika dia masih hidup. Tapi ketika mati gak bisa lakukan pembelaan. Dia lahir, dia mati membela kita. Sampai dia naik ke sorga detik ini. Dia tetap jadi pembela kita, berdoa syafaat buat setiap kita gerejanya. Dia pembela. Di dunia ini orang membela hanya pada waktu dia hidup. Setelah dia mati, selesai sampai di situ. Dia bela kita dari mati sampai bangkit hidup sampai naik ke sorga. Sampai detik ini di sorga, Tuhan tidak ongkang-ongkang kaki. Dia tetap tidak berubah posisinya. Tetap jadi pembela buat setiap kita. Itu dahsyat loh. Itu artinya dia mengasihi kita. Jangan hanya karena kesulitan masalah kita lupa keberadaan kita, bahwa Tuhan mengasihi kita. Sampai hari ini Yesus ada duduk di sebelah tahta kanan Allah Bapa di sorga. Dia tetap mengasihi kita. Terbukti dia tetap jadi pembela kita. Jadi kenapa kita mesti khawatir takut dengan segala masalah kita? Dia tetap bela kita sebagai wujud kasihnya kepada kita. Tapi saya mau cerita sedikit tentang background, latar belakang surat Roma atau kitab Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kondisi pada waktu itu sikonya adalah saat jemaat di kota Roma itu menghadapi aniaya, menghadapi tekanan yang begitu luar biasa. Bukan rahasia lagi, Anda pasti tahu sejarah dunia. Terutama sejarahnya kota Roma itu mendunia. Pada waktu itu Roma sebagai negara adidaya di saat itu, penguasa dunia saat itu, dipimpin oleh seorang kaisar yang kita tahu namanya Kaisar Nero. Kaisar yang satu ini, ya raja yang satu ini terkenal sebagai psikopat. Terkenal sebagai sebutan orang yang setengah gila. Bahkan Arab berkata bukan setengah gila Pak, gila beneran. Gilanya begini, kejam. Ya, psikopatnya gini, dia sadis. Ya, dia tukang bunuh orang. Siapa yang dibunuh? Kebanyakan yang dibunuh ditangkap adalah orang-orang Kristen. Psikopatnya di mana? Dia tangkap orang Kristen, ditaruh di semacam kayak gelanggang stadion pertandingan. Manusia sama manusia diadu sampai mati salah satu dari mereka. Manusia ditaruh di kayak pertandingan gitu, melawan singa, melawan binatang buas. Manusia lawan singa, menang singanya. Akan digigit, dicakar abis. Orang ngeri lihat kekejian, kesadisan, kejahatan kaisar yang satu namanya Nero. Makanya saya suka bilang sama saudara, hampir-hampir jarang kita ketemu di dunia ini orang tua papa mama gak sudi kalau punya anak dikasih nama anak Nero. Kenapa? Takut nanti anaknya namanya jahat kayak Nero sang kaisar. Hampir tidak ada, memang gak sudi manusia orang di dunia ini kasih nama anaknya Nero kalau dia ngerti. Barangkali kalau orang tua kasih nama Nero, memang nama Nero bagus ya, keren, gagah, Nero. Orang terkenal mendunia, tapi bukan terkenal baiknya, terkenal culasnya, terkenal jahatnya. Makanya gak ada orang kasih nama manusia Nero, jarang lah. Justru yang kita tahu orang kasih nama Nero kepada siapa saudara? Anjing. Anjing yang galak, herder, anjing Doberman galak.
Itu kok dinamakan apa? Nero, anjing. Sengaja supaya jahat anjingnya, supaya kereng gitu, kata orang Jawa. Itu singkat cerita saja. Saya cuma ingin sodorkan, mengangkat supaya Anda ngerti kisah berikutnya. Ini kurang lebih sekelumit ya kondisi keberadaan latar belakang Paulus ya. Dia menyuarakan perkataan firman kepada jemaat di Roma. Dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai 37. Sikonnya pada waktu itu kekristenan atau orang-orang Kristen di kota Roma sedang mengalami aniaya. Mengalami tekanan tindasan yang begitu berat dan luar biasa. Luar biasa di tengah-tengah penderitaan. Ayat 35. Rasul berkata begini. Coba kita sama-sama baca di ayat 35 ini. Paulus katakan ini di tengah-tengah aniaya terjadi. Dan perkataan firman ini pun ditujukan buat setiap kita. Untuk kita tahu keberadaan kita. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasihnya Kristus. Karena memang Kristus mengasihi kita. Sama-sama kita baca dengan iman. Dengan penuh kasih kita kepada Tuhan. 2 dan 3. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Paulus dia menuliskan surat memberikan nasihat kepada jemaat di Roma yang sedang mengalami tindasan aniaya luar biasa. Paulus katakan begini. Ini kata-kata powerful. Ini menurut saya kata-kata yang sangat hebat. Ini kalau kita ya dalam kesulitan dengar kata-kata ini, itu jadi kayak rema. Saya saja ya, coba saya bersaksi sedikit ya, sedikit saja. Kadang ketika saya dalam situasi tertentu, saya butuh Tuhan, saya butuh firman. Kadang ya, saya tuh bisa begini, saya ingat nama hamba Tuhan tertentu. Saya ingat dia ada khotbahnya, saya cari nama itu, saya ketik di YouTube, saya ketemu nama itu, dia lagi khotbah. Ketika dia menyampaikan satu kata firman, aneh, tiba-tiba perkataan firman diucapkan hamba Tuhan, saya kenal itu, saya ingat namanya. Itu kata-kata yang disampaikan itu jadi rema loh buat saya, menghidupkan saya, bangkit lagi saudara semangatnya. Dan saya berdoa pagi ini ketika saudara mengalami dalam hidup iman kekristenanmu sedang tertekan, sedang dalam situasi kesulitan, dalam pencobaan, dalam penderitaan tekanan hidupmu. Saya berdoa Roma 5:35 itu jadi firman yang hidup buat saudara. Menjadi sebuah pewahyuan yang menghidupkan iman saudara. Paulus katakan apa? Kepada jemaat yang ada di Roma yang teraniaya oleh pencobaan masalah. Paulus bilang begini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Atau kesesakankah? Atau penganiayaan? Atau kelaparan gak ada yang dimakan? Atau ketelanjangan saking susahnya hidup? Atau bahaya? Atau pedang? Ketika bicara tentang bahaya dan pedang, itu bicara maut, itu bicara kematian, itu bicara masalah yang terbesar yang ditakuti oleh manusia, bahaya dan pedang. Siapakah yang dapat memisahkan kita? Kita bicara ini dari kasih Kristus. Ingat, dari awal saya berkata, ingat posisi kita. Apapun yang sedang saudara hadapi pagi ini, yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Pendeta, saya sedang dalam kesulitan pendeta. Saya sedang menghadapi ekonomi yang ambruk. Saya sedang sakit pendeta. Atau Anda mulai bercerita, saya ngalami ini, saya ngalami ini. Banyak hal saudara hadapi. Saya mau ingatkan, kalau Anda tahu posisimu bahwa Tuhan mengasihi kita, maka tidak ada penderitaan, aniaya apapun yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Kasih kita gak pernah berubah. Bahkan di ayat 37 secara luar biasa menurut saya, secara kuat, secara powerful, Paulus kunci nasihatnya di ayat 37 berkata kepada jemaat di Roma yang sedang teraniaya. Apa kata Paulus? Dikatakan begini, coba sama-sama kita baca lagi di ayat 37. 1, 2, dan 3. Tetapi dalam semuanya itu
kita lebih daripada orang-orang yang menang, terus oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oh, ini kata-kata yang penting. Dia kunci Paulus dengan kata-kata powerful. Tetapi dalam semuanya itu, dalam semuanya apa? Dalam aniaya ini, dalam kesukaranmu, dalam pencobaan, dalam kesulitan, dalam kesakitan, dalam kekurangan. Tetapi dalam semuanya itu yang kamu hadapi. Apa kata Paulus? Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kita lebih daripada pemenang. Terjemahan lain dikatakan, oleh apa? Rahasia kemenangan kita. Apa sih pemicu kemenangan kita? Melawan segala macam kesesakan. Firman Allah katakan, kunci, rahasia, pemicu yang menjadikan kita keluar sebagai pemenang. Yang menjadikan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kuncinya di mana? Rahasianya di sini. Oleh Dia, oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Makanya saya kasih statement sama saudara, ini penting. Ya, Roma 8:37 ini penting. Bahwa ternyata titik dari kekristenan kita, startnya, dimulainya dari bahwa Tuhan mengasihi kita. Ini gak boleh goyah. Ini gak boleh goyah. Ini adalah keberadaan, posisi kita. Saya ulang, ingat baik-baik saudara. Dengarkan baik di rumahmu masing-masing. Ini posisi kita. Posisi kita adalah begini, Tuhan mengasihi kita. Jadi titik kekristenan kita dimulainya dari Tuhan mengasihi kita. Bahkan kalau saya sederhanakan, titik hari ini kita memulai langkah kita hari ini, ingat titiknya di sini. Berkata begini, Tuhan mengasihi saya. Anda mau keluar dari rumahmu mengawali hari Kamis saat ini, katakan begini, Tuhan mengasihi keluargaku. Ini titik kekristenan kita. Ini langkah awal kekristenan. Anda gak boleh goyah. Begitu Anda goyah, kacau. Karena ini saya ulang, yang menjadi kunci menjadikan kita lebih daripada pemenang. Anda gak akan kalah hadapi aniaya. Saya pastikan firman yang katakan, bukan saya yang katakan. Anda tidak akan kalah oleh penyakitmu. Anda tidak akan kalah oleh pencobaanmu. Anda tidak akan kalah oleh kekurangan hidupmu, kesulitan yang macam-macam. Anda pasti menang, kamu pasti menang. Kuncinya di mana? Pemicunya di mana? Oleh Tuhan yang mengasihi kita. Sebuah kepercayaan, sebuah keyakinan, Tuhan mengasihi saya. Dalam ketertekanan hidup kita, tetap iman kita berkata, Tuhan mengasihi saya. Saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Hari ini jalani katakan, saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Keluarga saya orang dikasihi Tuhan. Suamimu yang sedang sakit, istrimu sedang sakit, katakan, istriku, suamiku, anak-anakku adalah orang yang dikasihi Tuhan. Sebab titik awal kemenangan kita, kuncinya adalah Tuhan mengasihi kita. Makanya ketidakpercayaan, meragukan kasih Tuhan, itu awal kekalahan. Makanya setan itu masuknya di sini. Setan serang kita dengan tipuannya. Setan serang kita dengan tipu dayanya. Masuknya untuk meragukan, untuk kita gak percaya. Apa benar sih Tuhan mengasihi saya? Setan suka bikin kacau, bikin ragu kita di sini. Ketika Anda punya persoalan, ketika Anda sedang dalam kekurangan hidup, kerjaan agak stagnasi, ekonomi keuangan agak macet, omset pemasukannya. Ada berdoa, saya udah berdoa pendeta buat masalah saya. Bahkan saya udah puasa loh pendeta. Saya tiap minggu gak pernah absen datang ke gereja cari firman. Saya udah korban buat pekerjaan Tuhan. Bahkan saya udah kembalikan milik Tuhan perpuluhan. Semua saya lakukan. Tapi kenapa saya doa belum kunjung dijawab? Kenapa saya belum terima kemenangan? Kenapa saya belum diberkati dan terima jalan keluar? Lalu Anda lihat ke sebelah sana. Anda lihat sekitar saudara-saudara seimanmu. Baru 2 bulan percaya pada Tuhan. Bahkan setan mulai berbisik gini. Lihat tuh si A, saudara seimanmu yang baru kamu kenal. Belum sebulan percaya sama Yesus. Belum sebulan, bahkan 3 minggu ikut Yesus. Ke gereja baru 3 minggu. Dia berdoa, lihat dia diberkati Tuhan. Baru 3 minggu jadi Kristen. Doa, lihat dipulihkan sama Tuhan. Dia disembuhkan sama Tuhan. Kamu gak sembuh-sembuh. Karena Tuhan gak cinta sama kamu. Setan mulai masuk, pes.
Setan mulai menaruh pikiran keraguan. Setan mulai menaruh supaya saudara gak percaya bahwa Tuhan mengasihi hidupmu. Hanya gara-gara sakitmu, hanya gara-gara pencobaan, kesulitan saudara hadapi. Setan mulai berkata, makanya doamu gak dijawabkan. Karena Tuhan gak mengasihi kamu. Kita mulai bingung. Kita mulai ragu. Iya, kayaknya Tuhan gak mengasihi saya. Saya mau kasih tahu, setan masuk dalam kehidupan kita. Ambil alih menguasai kita. Dari mana dia mau ambil alih kekuasaan? Ketika kita meragukan Tuhan mengasihi kita. Setan enak masuknya. Karena Anda lupa posisi. Saudara lupa keberadaanmu. Saya berada di depan saudara, di gadget, di TV saudara. Hadir tiap hari mengajar firman di rumah-rumah saudara. Tugas saya adalah menginspirasi saudara. Tugas saya sebagai seorang hamba Tuhan mengingatkan. Dan pagi ini saya mau ingatkan saudara, boleh kan? Ingat jemaat Tuhan, posisimu di hadapan Tuhan. Kamu dan saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Keluargamu dikasihi Tuhan. Suamimu dikasihi Tuhan. Istrimu dikasihi Tuhan. Meskipun kita dalam kesusahan, saya mau katakan kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan dibikin kabur. Jangan Anda mulai kehilangan kepercayaanmu bahwa Tuhan mengasihi kita. Selesai kita. Ketika itu terjadi, setan akan masuk. Coba kita lihat satu ayat. Saya ingin tunjukkan bahwa Tuhan memang mengasihi kita. Ini ayat yang gak asing. Ayat yang sering kali saya suarakan sama saudara. 1 Yohanes pasal 4 di ayat 10. Saya ingin kita sama-sama baca kembali ini ayat 2, 3. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Boleh-boleh saja kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, saya cinta kepada Tuhan. Tapi ayat ini mengingatkan kita. Sesungguhnya kita gak pernah bisa mengasihi Tuhan kalau Tuhan gak lebih dulu mengasihi kita. Saya suka katakan kita kayak cermin cuman memantulkan kasih. Kalau kasih terang gak datang sama kita, gak bisa kita mengasihi Tuhan. Kita cuman kayak cermin, kayak kaca. Jadi Anda temukan ya hari ini, saudara bisa percaya pada Yesus karena Tuhan mengasihi saudara. Ayat ini jelas berkata, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi jelas Allah Tuhan yang telah mengasihi kita. Ini modal. Makanya saya katakan barusan tadi, titik awal kekristenan kita, langkah awal melangkahi menjalani aktivitas kehidupan setiap hari. Langkah awalnya begini, Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihi hidupku meskipun belum ditolong. Ya, meskipun doa kita belum dijawab, tetap tidak kehilangan kepercayaan. Tuhan mengasihi hidupku. Ya, Anda lihat satu contoh kisah. Saya tunjukkan sebuah kisah. Bahwa memang kita belum bikin apa-apa, Tuhan mengasihi kita. Ini ayat yang familiar. Sering dijelaskan oleh banyak hamba Tuhan. Matius 3 ayat 16-17. Atau saya baca dengan cepat ya ayat ini. Coba lihat ini saudara ya. Saya baca langsung ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Sama-sama kita baca deh ayat 17, 1, 2, dan 3. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Ayat 17, terdengar suara dari sorga. Suara siapa ini? Suara Bapa di sorga. Bapa di sorga mendeklarasikan. Bapa di sorga memproklamasikan, berkata keras kepada banyak orang. Dikatakan ini, inilah anakku yang kukasihi. Saya ulang, Bapa di sorga berkata ini menunjuk pada Yesus, anakku yang kukasihi, kepadanyalah ku berkenan. Saya gak bicara perkenanannya. Tentu kita ingin perjalanan hidup kita di dunia ini mendapat perkenanan Tuhan. Walk in favor. Orang yang walk in favor itu luar biasa. Mengalami perkenanan Tuhan itu amazing.
Tapi kunci untuk menjadi namanya walk in favor, mengalami segala kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, yang tertutup jadi terbuka, yang sukar jadi mudah, yang mustahil jadi tidak mustahil buat kita, yang rasanya nggak mungkin kita alami, kita mudah mengalami. Itu namanya Anda mendapatkan perkenanan Tuhan. Itu namanya saudara dapat favor dari Tuhan. Mau dapat favor, Anda harus belajar ini. Inilah anak yang kukasihi. Hanya kepada orang yang dikasihi. Anda mesti sadar posisi kita orang dikasihi Tuhan. Setan gak bisa ambil kemenangan kita. Makanya orang Kristen yang mengerti, menyadari bahwa dirinya, keberadaannya adalah pribadi yang dicinta, dikasihi Tuhan. Dia pasti menang, keluar sebagai pemenang. Kenapa? Mendapat favor, walk in favor. Itu luar biasa. Saya berdoa perjalanan hidup kita, perjalanan yang mengalami favor, perkenanan, kebaikan, berkat Tuhan yang luar biasa. Yang menarik dalam ayat ini, ketika Bapa di sorga mendeklarasikan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ada tahu Yesus apakah sudah melakukan pelayanan? Belum buat apa-apa. Belum menyembuhkan orang sakit, belum membangkitkan orang mati. Apalagi dia belum mati di kayu salib. Belum mati, belum akan. Tahu bahasa akan ya? Dia akan memulai pelayanannya. Maka langkah awalnya muncul kata ini. Inilah anak yang kukasihi. Makanya begitu Yesus keluar dari baptisan air, keluarnya dengan gagah. Gak ada takutnya sebagai manusia. Setan dah takut, semua gak takut. Modalnya apa? Bapakku di sorga mengasihi aku. Adakah yang masih engkau khawatirkan? Adakah yang masih engkau cemaskan, takutkan dalam hidupmu? Ingat, Tuhan mengasihi saudara. Sebab itu saya tunjukkan Markus pasal 4. Begitu masuk di padang gurun ada cobaan, ingat setan serangnya di sini. Ada sering dengar pengajaran ini. Masuknya di sini, saya baca dengan cepat. Saya mau coba jelaskan sesuatu sama saudara di sini. Dikatakan begini, ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus dikatakan ke padang gurun untuk dicobai iblis. Lihat, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, jadi ini puasa 40 hari, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba, si iblis, si jahat itu, dan berkata kepadanya, perhatikanlah kalimat ini, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah, Anda tahu ada satu kata yang hilang, kukasihi. Bapak ngomong, ini bukan cuman anak, inilah anak yang kukasihi. Sengaja anak yang dikasihi, yang kukasihi gak dimunculkan sama setan. Sengaja dibuang, sengaja gak dikatakan, sengaja gak disuarakan. Untuk apa? Bikin ragu. Anak Allah kok di padang gurun, anak Allah kok menderita kelaparan. Dia ingin tunjukkan, jangan-jangan kamu bukan anak Allah, apalagi dikasih oleh Bapa Munda. Setan masuknya kita di sini kan, begitu. Ini dikatakan nih, ubah batu-batu jadi roti. Ini bicara apa? Ekonomi. Ini bicara apa? Kebutuhan hidup, kebutuhan pokok. Ada banyak kita ketika urusan kebutuhan hidup, kebutuhan pokok, kebutuhan ekonomi, suka kita nggak mempercayai Tuhan. Kita mulai meragukan bahwa Tuhan mengasihi kita karena kekurangan kita hadapi. Apa iya sih Tuhan mengasihi saya? Di situ setan mulai masuk. Nanti lama-lama setan ambil kemenangan saudara, dia kuasai saudara. Ya, saudara kalau baca ayat ini, saudara ya, orang kalau dia berdasarkan perkataan ini ya, kalau dia nggak sadar posisinya. Coba bagian menit terakhir ini perhatikan baik-baik ya. Saya mau sampaikan begini. Orang Kristen termasuk ada dan saya kalau enggak hati-hati. Biar ini jadi ingatan warning buat kita ya. Kalau kita enggak menyadari posisi kita bahwa Tuhan mengasihi kita. Nanti fokus kita bukan Tuhan mengasihi saya. Bukan Tuhan. Tapi kebutuhan hidup. Ekonomi. Bukan pada Tuhannya. Bukan pada firman-Nya. Tapi kepada apa? Ekonomi kebutuhan. Kenapa sih ubah batu jadi roti? Setan itu coba kita lihat ayat 8 dan 9 ya. Ayat 8 dan 9. Ini saya masuk tembak langsung di ayat 8 dan 9. Tolong disediakan multimedia. 8 dan 9 saya baca ya. Dan iblis, pencobaan ketiga, membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi. Perhatikan. Dan memperlihatkan, masih ada kaitan batu jadi roti kebutuhan yang dimau manusia.
dan memperlihatkan kepadanya, perhatikan kalimatnya, semua kerajaan dunia, semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Lihat kata semua, semua berarti segalanya, tidak ada yang tidak. Semua kerajaan dunia dan kemegahan dunia diperlihatkan, semua tanpa kecuali. Semua itu berarti banyak, banyak kerajaan dunia. Coba Anda punya perenungan bayangan. Semua banyak, bukan satu, banyak kerajaan dunia. Kemegahan dunia diperlihatkan sama iblis kepada Yesus. Lalu berkata apa? Lihat ayat 9. Dan berkata kepadanya, kepada Yesus. Iblis ngomong apa? Semua kemegahan, semua kepopuleritasan, kemewahan, semua itu. Kemegahan dunia, kerajaan dunia akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Sederhana yang diminta, sembah aku, semua aku berikan. Aku udah butuh popularitas, kata setan. Kadang-kadang kita suka salah ya. Setan itu gak butuh popularitas, gak butuh dia terkenal. Yang dia butuhkan apa? Yang penting misinya berhasil. Semua dikasih kok. Anda lihat, semua kerajaan dunia, semua kemegahannya, aku berikan semua. Dia gak butuh kemewahan. Yang penting misinya berhasil. Dia punya saham sama hidup kita. Di situ dia kuasai kita. Saudara, dari ayat ini tolong perhatikan baik-baik. Semua kerajaan dunia itu bicara kekayaan juga. Itu bicara uang. Itu bicara jabatan yang tinggi. Semua. Saudara, kira-kira bisa gak nangkap apa yang saya katakan bagian akhir walaupun singkat? Kadang-kadang Tuhan itu tidak menerima ucapan syukur, terima kasih kita. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu. Tuhan berkata, aku tidak terima berkat-Mu. Ucapan syukur-Mu maksud saya. Kenapa dia gak terima? Saya kasih contoh ya. Ada orang datang sama saudara. Pak, Bu, terima kasih buat berkat transferannya 30 juta di rekening saya. Engkau orang di depan saudara bingung. Transfer berkat 30 juta, saya tidak kirim buat kamu. Siapa yang kirim? Orang itu nggak menerima ucapan terima kasih saudara. Terima kasih udah kirim, ada salah sangka. Anda berpikir berkat 30 juta di bank itu rekening saudara dari orang itu. Orang itu berkata, oh enggak, aku udah kirim sama kamu, bukan saya. Anda ngerti nggak? Kadang-kadang kita berkata, Tuhan terima kasih buat berkat-Mu. Tuhan berkata, lihat, yang itu bukan dari aku. Yang sana, yang itu berkat memang dari aku. Tapi yang kamu bilang itu bukan dari aku. Saya pengen tunjukkan. Kadang kita naif. You know naif. Kadang kita salah sangka. Kita berpikir semua yang ada pada kita. Agak keras saya ngomong. Semua yang kita punya. Kita berpikir semua dari Tuhan. Belum tentu loh. Setan bisa kasih kekayaan dunia. Bisa kasih kemegahan dunia. Saya kasih contoh terakhir. Begitu waktunya jam ibadah atau Anda pelayanan misalnya, atau ibadah, persekutuan, apa saja. Ada berkata, loh maaf Pak Pendeta saya gak bisa ibadah kemarin. Loh kenapa? Nah waktu saya mau ibadah Pak Pendeta, langganan tahu-tahu datang banyak. Ini contoh sederhana, maafkan saya kalau kasih contoh ini ya. Akhirnya Anda melayani, banyak lagi datang. Padahal itu jamnya ibadah cari Tuhan. Di situ diuji loh, mau pilih Tuhan atau pilih kemewahan. Anda bisa berkata, oh berkat semua dari Tuhan. Tunggu dulu. Hari itu jamnya Anda cari Tuhan. Anda bisa berkata, saya gak bisa ibadah. Pas saya mau tutup, rame banyak datang langganan. Ujian loh itu saya. Naif menurut saya. Makanya kadang-kadang kita nangis-nangis, terima kasih buat berkat-Mu. Tuhan ngomong, yang itu bukan dari aku. Hari ini saya mau berkata, apakah hari itu ketika Anda tutup lebih awal jam 4 sore karena mau ibadah, Anda jatuh miskin? Apa Anda menjadi bangkrut hanya karena engkau mau ibadah? Kan biasanya ibadah. Ini saya cuma kasih pencerahan. Ingat saudara ya, kita pasti keluar sebagai pemenang. Ingat posisi kita, Tuhan mengasihi kita. Setan masuknya di sana, nanti kamu kekurangan, nanti kamu ini segala macam. Saya mau cuma ingatkan posisi keberadaan kita bahwa Tuhan mengasihi kita. Mari kita sama-sama berdoa saudara.